Eee, saya masih menyisakan empat pair, euro yen, kemudian di GBP gold, kemudian GBP JPY, and then yang terakhir adalah Aussie yen. Jadi ada 4 yang lagi masih di hold posisi, Aussie, euro yen, dan kemudian yang terakhir GBP JPY dan gold. Yang paling banyak opennya adalah di euro yen. Saya masih nahan cukup banyak sekali, yang saya masih nahan opsi selling karena memang saya ingin opsinya adalah hanya sell sementara di euro yen ini. Jadi memang saya masih menahan cukup lama, walaupun sebetulnya kalaupun kita mau scalping dengan M15-nya pun sebenarnya juga bisa gitu. Bisa, artinya bisa itu juga eh, di sini adalah opsi buy, ya ini adalah buy jam 15, kemudian di sini baru sell, kemudian buy lagi, kemudian sell lagi, ada buy lagi. Jadi sama, sangat bisa sekali. Kemudian di sini sell, terus buy, ada sell lagi, ya. Jadi buy sell pun sebetulnya masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 open. Jadi hanya 8 open saja. Ya, 8 open aja sebetulnya cukup untuk dengan lot yang otomatis nanti kita rubah. Artinya apa? Tidak mempergunakan lot double, tapi mempergunakan mungkin kalau 10 nanti 15, 20, 25, 30, 35 seperti itu. Jadi itu pun sebetulnya sudah sangat cukup gitu. Ya, sudah sangat cukup untuk menentukan apa ya area-area untuk kita bisa. Karena terkadang kalau turun dia cukup panjang, ya seperti ini, ya, dari harga ini ke sini mungkin sekitar 89 ya, ya cukup panjang. Kalau naik pun juga cukup panjang juga gitu, cukup panjang juga. Apalagi kalau pakai kalau kita gabung dengan H1 ini jelas jelas no question, artinya penggabungan dengan H1 ini cukup untuk kita hanya mengambil area-area yang sama dengan arah H1 saja. Jadi tanpa tanpa eh, arah yang sama maka kita tidak mengambilnya. Nah, contoh seperti ini ya. Di sini kan dia turun ya. Price lagi turun. Tapi H1-nya kan masih berada di atas nol. Artinya memang ini belum bisa dipakai untuk opsi sell sebetulnya. Kalau kita melihat di H1 dia belum sell gitu loh. Belum ada opsi sell sebetulnya di sini. Gitu. Karena memang price masih di atas masih MACD masih di atas nol, masih di atas nol. Jadi sebenarnya belum ada gitu. Kalau kita melihat dari sini maka uh, range-nya yang di sini saja ini sudah 286. Dengan H1 saja sudah cukup 286. Hanya buy, kemudian turun lagi melihat ada opsi buy di M5 dan M15, buy dan buy saja. Sebenarnya sudah cukup kita gunakan. Makanya ada itu teman-teman, sebetulnya indikator yang ada di MT4 ini cukup membantu untuk bisa menentukan, asalkan gini, asalkan tahu cara penggunaannya saja ya, terutama lebih kepada multi time frame. Sama halnya dengan kalau kita memakai MACD misal ini pakai ini moving average misalnya ya. Ini sama, artinya apa? Contoh ketika price lagi berada di atas di atas putih ini ya, maka opsinya ketika harga di sini kita hanya opsi untuk buy di M15-nya, dan terutama adalah M15 dan M5-nya. Kita lihat di sini ini M15-nya di sini ya. Sama-sama buy ketika sudah berada di atas putih, line putih yang ada di sini. Terutama di M5 kita hanya mengambil buy ketika price sama di atas line putih semua, di atas MA putih. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat nah di sini
maka pengambilannya adalah nanti seperti ini. Jadi ketika price berada di atas MA putih seperti di sini, kita ngambil buy-nya ada di sini. Ini lebih enak lagi kalau memang di M1. Di M1 lebih terasa pengambilannya. Mana tadi? Pengambilan di M1 lebih terasa. Artinya hanya mengambil opsi buy ketika berada di atas moving average yang putih. Artinya di sini. Ini kita opsi buy. Nah, ini M1. Makanya itu fungsi untuk memakai M1 di situ. Nah, sementara kalau yang di bawahnya ini tidak, di bawahnya ini kita biarkan saja karena trennya kan lagi naik, jadi kita ngambilnya hanya ketika di atas MA putih. Sama, inilah fungsi untuk multi time frame seperti itu. Nah, ini kan turun ya turun. Nah, di sini dia turun. Nah, baru ngambil lagi ketika di atas MA putih, MA moving average yang putih. Jadi ini MA berapa ini? 50 udah 200 nih. Ini sepertinya ini 200 kalau salah. Oke, jadi itu cara memakai multi time frame-nya seperti itu. Ya, multi time frame-nya seperti itu. Nah, sama saat ini juga price lagi berada di atas, sementara di atas moving average ya di Euro New Zealand. Terus kita lihat di yang paling kecil dulu di ini di M1-nya. Di M1-nya dia masih berada di atas ini putih ini 200 kalau salah ya, MA 200. Kemudian di M5-nya. Nah, ini M5-nya dia enggak confirm ya. Artinya enggak seirama ya di M5 dia. Di M5 dia di bawah yang putih dia. Di sini. Apalagi yang di M15 juga sama. Maka sebetulnya bisa kita lakukan opsi lock posisi nanti kalau dia turun cukup jauh. Artinya apa? Lock posisinya nanti harus persiapkan kurang lebih kalau kita opsi buy di sini maka kita harus persiapkan sekitar 171 poin range-nya, range 171 untuk lock posisi. Memang cukup jauh ya. Memang cukup jauh sekali. Itu. Cukup jauh. Nah, kalau melihat fase divergent, ini sudah divergent terjadi di starting dari harga ini dia. Dari sini sudah ya di sini sudah starting divergent di volumenya. Ya, di volumenya bisa divergent. Ya. Dari sini dia sudah starting divergent. Nah, ini kemudian di volume pun sama divergent. Ketinggian volume tidak bisa melebihi higher sebelumnya, artinya divergent terjadi. Secara lower time frame, secara lower degree, degree yang pendek ini divergent, ini pun juga divergent, sama. Sehingga kesempatan ini bisa kita ambil untuk opsi selling di harga ini. Ngambilnya di mana? Di M15. Kita mengambil nanti di M15 ya, di sini. Ketika mungkin ketiga-tiganya atau kesemua moving average sudah berada di bawah 0, di bawah EMA 200 nanti baru kita ambil selling. Kalau ingin lebih cepat ya di M5. Di M5 ini lebih cepat. Ini bisa kita tempatkan sell stop di harga ini. Karena MA5 moving average-nya sudah sama-sama turun semua kan di sini. Di sini turun semua. Maka sell stop bisa ditempatkan di harga ini. Jadi sell stopnya bisa di sini di 1.7885. Nah, di sini. Ini tempat penempatan untuk sell stopnya seperti itu. Oke, itu
Nah, ini adalah penempatan untuk sell stop. Kalian mengambil di M5. Nah, walaupun M15-nya pas di harga, bukan average nanti. Gitu. Oke, teman-teman, so far masih holding posisi ya yang ada di sini. Saya masih holding cukup lama ini, saya tahan terus tidak apa-apa. Yes. Aussie mungkin akan kita lepas nanti kalau misalnya di pound ini juga masih kita tahan. Ya, ini kalau M15-nya sudah di bawah. Mengambil di M15 ini sudah berada di bawah. Ini di bawah MA0. Kita mengambil di MA1-nya hampir ya, jadi belum. Artinya belum. Kalau mau sell sebetulnya belum karena H1-nya belum confirm di bawah 0. Kalau sama-sama di bawah 1 nanti bisa enak nambahnya, sama-sama nambah sell lebih enak. Gitu. Jadi kita belum akan nambah dulu karena secara H1-nya dia masih berada di atas 0, MACD-nya ini dia di atas 0, sehingga so far masih kita hold posisi sampai nantinya ini benar-benar di bawah 0 untuk bisa selling ya. Gitu, bisa selling di bawah 0. Gitu. Kalau di M5 dan M1 saya yakin sudah jelas di bawah 0 semua ini ya, gitu. Sudah di bawah 0. M1 pun sebetulnya juga bisa bermain secara panjang. Ya, M1 itu juga bisa bermain secara panjang. Gitu. Jadi dari sini ini sudah bisa dimulai. Ya, di sini starting selling ya di M1 di bawah parabolik sudah di atas price, ini pun sudah bisa bermain secara panjang. Lumayan 31 kan. 31 poin yang didapat. Oke, sepertinya itu teman-teman yang bisa saya share untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp nomor 0859 1097 1932 1932. Ada pertanyaan silakan sampaikan di sini, atau mungkin akunnya ingin di manage silakan sampaikan juga di WhatsApp yang ini. Oke. So far masih nahan, kita nahan posisi. Aussie gimana Aussie-nya di satunya gimana ini? Ya, masih tinggal satu open, udah salah. Ya, tinggal satu open aja udah, biarin. Sekarang nanti akan kita fokuskan di sini karena kalau sepertinya euro ini masih ya so far targetnya kan nanti di 50 ya, 50 atau setidaknya break even BB nanti kita lepas ya, setidaknya break even kita lepas mungkin di sini sekitar 100 poin ya, 100 poin, maka saya harus cari 100 poin juga. Ini range yang di sini 100 ya, 100 poin. Jadi kisarannya mungkin 100 poinnya akan beberapa open yang nanti kita lepas. Minimum adalah break even point aja sementara di euro. Karena memang sudah salah cukup, mungkin akan kita tahan beberapa posisi. Nah, gitu. Terus kita akan fokuskan nanti di SAU. XAU, gold nanti kita posisikan di sini karena ada banyak. Ini kita open berdasarkan ini aja M15 kita ambil di sini. Nah, saya ngambilnya di M15 ini. Ya di M15 buy-nya ketika 15 buy, maka M5 saya ngambil buy. Sementara kalau kita ngambil buy belum ada karena belum bisa karena price lagi berada di bawah, MACD di bawah 0 ya. Ini MACD di bawah 0. Jadi kalau kita mau ngambil M15 ya kita harus lihat dulu ini seperti ini, di sini gimana. Nah, ini buy-nya berarti sudah bisa di sini sebetulnya.